Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Alisinta. Di sini saya akan mempresentasikan kelompok 10 yang berjudul Tujuan Asuransi Syariah. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian asuransi syariah. Asuransi syariah adalah asuransi yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Menurut Fatwa DSN nomor 21 MUI 3/2002 tentang asuransi syariah, yaitu usaha yang saling melindungi dan tolong-menolong. Di sana dengan antara sejumlah orang atau pihak yang melalui investasi dalam bentuk aset atau akad tabaruk yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad perikatan yang sesuai dengan syariah. Di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang peransuransian menyatakan bahwa asuransi syariah adalah kumpulan perjanjian yang terdiri atas beberapa perjanjian perusahaan asuransi secara umum dan pemegang polis dan perjanjian di antara para pemegang polis dalam rangka pengelola kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna yang saling menolong dan melindungi dengan cara yang pertama itu ada memberi penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang ditimbul, kehilangan keuntungan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti. Yang kedua, memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya peserta atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya peserta dengan manfaat yang besar telah ditetapkan atau didasarkan pada hasil pengelola dana. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan asuransi syariah. Nah, tujuan asuransi syariah paling utama itu adalah pengalihan risiko. Dalam teori pengalihan risiko, tertanggung menyadari badannya ancaman bahaya terhadap harta kekayaan miliknya atau terhadap jiwanya. Untuk tujuan khusus asuransi syariah ada beberapa. Yang pertama itu meringankan risiko yang dihadapi oleh nasabah atau para tertanggung dengan mengambil risiko yang dihadapi. Nah, yang kedua menciptakan rasa tentram dan aman di kalangan nasabahnya sehingga lebih berani mengikat usaha lebih besar. Nah, yang ketiga mengumpulkan dana melalui premi yang terkumpul sedikit demi sedikit dari para nasabah sehingga terhimpun dana besar yang dapat membiayai pembangunan bangsa dan negara. Saya akan menjelaskan polis asuransi. Nah, pengertian polis asuransi banyak orang yang beranggapan bahwa polis asuransi adalah sejumlah dana yang akan dibayarkan ke perusahaan setiap bulannya. Hal ini tentunya sangat tidak tepat karena terdapat perbedaan arti yang sangat jauh antara premi asuransi dan polis asuransi. Untuk polis asuransi juga merupakan sebuah bukti perjanjian yang tertulis dilakukan oleh pihak perusahaan asuransi dengan nasabah pengguna layanan asuransi. Nah, isi ini menjelaskan segala hak dan kewajiban antara kedua belah pihak itu tersebut. Polis asuransi akan menjadi bukti tertulis yang sah dalam perjanjian yang dilakukan oleh pihak penanggung dan pihak fungsi polis bagi nasabah pengguna asuransi. Nah, ada beberapa fungsinya. Yang pertama itu menjadi alat bukti tertulis atau jaminan penanggungan atas berbagai risiko dan penggantian kerugian yang mungkin terjadi pada tertanggung, di mana kerugian tersebut tertulis di dalam polis. Nah, yang kedua menjadi bukti pembayaran premi yang diberikan kepada pihak perusahaan asuransi selaku penanggung. Nah, yang ketiga menjadi bukti paling otentik untuk menuntut penanggung jika sewaktu-waktu lalai atau tidak memenuhi jaminan yang ditanggungnya. Fungsi polis bagi perusahaan asuransi si penanggung. Yang pertama itu menjadi alat bukti atau tanda terima premi asuransi yang dibayarkan oleh tertanggung. Nah, yang kedua menjadi bukti tertulis atas jaminan yang diberikan kepada tertanggung untuk membayar ganti rugi mungkin diderita oleh tertanggung. Nah, yang terakhir, yang ketiga menjadi bukti yang paling otentik untuk menolak tuntunan ganti rugi atau klaim yang diajukan oleh yang tertanggung jika penyebab kerugian tersebut tidak memenuhi syarat yang dimiliki. Nah, selanjutnya asuransi mengikuti kepentingan.
Nah, apabila benda asuransi berpindah kepada pihak yang lain, misalnya dijual, maka asuransi ini mengikuti kepentingan yang melekat pada benda asuransi itu. Nah, segala hak dan kewajiban tertanggung lama berpindah kepada tertanggung baru, kecuali jika di perjanjian tersebut terjadi antara tertanggung lama dan penanggung. Pasal 263 ayat 1 KUHD. Nah, dengan penjualan alat perlengkapan tersebut kepada bidin, asuransi mengikuti benda asuransi kepentingan, sehingga asuransi berpindah juga kepada bidin sebagai pemilik baru. Bidin mempunyai hak dan kewajiban selaku tertanggung dalam asuransi. Nah, jika bidin menolak pengalihan asuransi itu, maka masih mempunyai kepentingan atas benda asuransi. Oleh karena itu, asuransi diteruskan berlakunya untuk kepentingan sebagai pemegang gadai dan mempunyai hak dan kewajiban dalam asuransi. Apabila amat sudah tidak berkepentingan lagi, maka kita harus memberitahukan hal kepada penanggung perusahaan asuransi PK guna menghentikan asuransi itu. Selanjutnya ada saat kepentingan harus ada. Yang pertama itu ketentuan KUHD. Nah, seperti telah diuraikan sebelumnya, dalam setiap asuransi harus ada kepentingan atas benda yang diasuransikan. Persoalannya adalah bila manakah kepentingan itu harus ada. Menurut ketentuan pasal 250 KUHD, kepentingan harus sudah ada pada saat diadakan asuransi. Nah, berarti apabila pada saat membuat suatu perjanjian asuransi, tertanggung tidak mempunyai kepentingan, kemudian terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian. Nah, penanggung tidak berkewajiban membayar klaim ganti rugi. Nah, misalnya tertanggung mengasuransikan sebuah mobil terhadap bahaya tabrakan dengan harapan jika terjadi tabrakan dia akan mendapatkan ganti rugi. Nah, mobil tersebut milik orang lain yang dipinjamkan oleh tertanggung. Nah, akan tetapi dia mengasuransikan mobil tersebut seolah-olah miliknya sendiri. Nah, padahal dia tidak berkepentingan sama sekali. Kemudian terjadi tabrakan yang menimbulkan kerugian. Pihak yang menderita kerugian adalah pemilik mobil, bukan tertanggung yang meminjam mobil itu. Dalam hal ini, penanggung tidak berkewajiban membayar klaim ganti rugi menurut pasal 250 KUHD. Selanjutnya pendapat para penulis hukum. Nah, menurut Dorhot Meis, kepentingan itu harus ada pada saat terjadinya kerugian. Formal yang mengatakan bahwa kepentingan itu harus sudah ada pada saat terjadi peristiwa tersebut, sehingga tertanggung berhak mengklaim ganti ruginya. Nah, jadi menurut kedua penulis hukum tersebut, kepentingan tidak perlu harus ada pada saat perjanjian asuransi dibuat, tetapi pada saat terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian. Nah, pada saat itulah muncul kepentingan guna menentukan ada atau tidaknya ganti rugi. Baiklah, nah dalam praktiknya tidak akan ada menimbulkan kesulitan dalam persoalan penentuan kapan adanya kepentingan, karena segala sesuatu sudah diatur oleh penanggung dan sudah ditentukan dalam polis. Nah, oleh karena itu bergantung pada tertanggung mau atau tidak mengadakan asuransi dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh penanggung. Nah, ada saatnya kepentingan seperti ditentukan dalam pasal 290 KUHD mempunyai fungsi yang jelas dalam hal kepentingan itu tidak beralih kepada pihak yang lain. Jadi tertanggung tidak berganti, akan tetapi tertanggung berganti, kepentingan beralih kepada tertanggung baru. Segala hak dan kewajiban tertanggung lama beralih kepada tertanggung baru, kecuali jika perjanjiannya sebaliknya oleh tertanggung lama dan penanggung. Pasal 263 KUHD. Kesimpulannya, industri asuransi syariah di Indonesia mempunyai prospek yang sangat bagus untuk berkembang. Permintaan terhadap produk-produk asuransi berbasis syariah akan terus mengalami peningkatan. Tumbuhnya industri asuransi syariah harus juga didukung dengan mudahnya masyarakat mendapat akses informasi mengenai manfaat-manfaat perekonomian syariah dibandingkan dengan perekonomian konvensional, apalagi ditunjang dengan banyaknya penduduk Indonesia dan juga sebagai negara muslim terbesar di dunia.
Nah, sekian presentasi dari saya. Jika banyak kurangnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.